Ya, Mbak Karina mungkin bisa ceritain selama aktivitas selama di masa pandemi kayak gini apa aja sih yang dilakukan? Kegiatan yang masih aktif. Kalau sebelumnya udah mulai jalanin perkuliahan, saya ambil jurusan dan alhamdulillah mereka juga ada sistemnya untuk kuliah online. Jadi selama ini juga sambil WFH, work from home, juga kuliah online juga. Dan ya tentunya ada banyak waktu untuk olahraga. Sekarang juga mulai belajar masak karena banyak waktunya di rumah, jadi ya belajar apa yang bisa isikan waktu, tapi yang juga yang positif, yang juga ya intinya yang bisa bikin belajar hal-hal yang baru, jadi waktunya nggak sia-sia. Sempat ngerasain ada kebosanan nggak sih? Sampai detik ini boring, bosan. Sebenarnya enggak juga sih, kalau kita dibilang bosan ya mungkin kita kurang kreatif gitu, karena sebenarnya ada banyak yang kita juga bisa pelajari, banyak aktivitas yang kita juga mungkin sebelumnya nggak ada waktu karena harus pergi ke kantor atau bolak-balik ke kampus gitu, jadi banyak waktu juga diambil untuk jalan di jalanan, di macet gitu. Sekarang waktunya bisa lebih digunakan untuk ya pelajari hal-hal yang baru gitu. Jadi sebenarnya sekarang merasa lebih sibuk dengan belajar hal-hal baru gitu. Jadi nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa lagi sepi atau lagi bingung gitu. Sebenarnya jadwalnya lebih penuh dengan olahraga, masak, dan kuliah online. Tapi hal-hal yang baru selain itu ada lagi kan? Mungkin lebih ke olahraga sih, jadi ada mulai belajar yoga, juga setiap pagi pas bangun sebelum sarapan lari keliling kompleks. Intinya ya coba olahraga atau sport-sport yang baru, juga mulai goes, mulai sepedaan, tetap ingat harus jaga social distancing, jaga jarak, pakai masker. Intinya safety first, jadi semua yang kita melakukan juga harus ingat safety first buat kita dan safety buat orang lain. Jadi ya. Olahraga yang itu tadi sebelumnya belum pernah dilakukan atau nggak terlalu intens gitu? Kalau sebelumnya olahraga yang dilakukan lebih banyak pergi gitu, jadi diving, jet ski, crossfit, latihan tembak, dan itu semuanya harus ada tujuan atau harus ada tempat latihan yang kita pergi gitu. Kalau sekarang agak terbatas, jadi olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah sendiri atau sekeliling kompleksnya aja. Tidak membatasi ya untuk olahraga ya, semua bisa dilakukan. Yoga tadi hal yang baru juga buat kalian. Sebelumnya saya latihan pilates, tapi pilates kan butuh banyak alat dan juga lebih baik kalau ada pelatihnya. Kalau yoga itu bisa dilewat online, kalau ada online kelasnya gitu tinggal kita ikuti dan lebih gampang sih buat tanpa alat. Merasa beda banget nggak sih ketika olahraga katakanlah di lingkup kecil yang terbiasa harus keluar gitu, beda atau yang penting ya yang itu olahraga lah gitu? Kalau misalnya aktivitasnya yang beda lokasi, misalnya yang harus ada tempat khusus latihan, ya sebelumnya karena ganti suasana. Jadi kalau misalnya diving atau latihan tembak, setiap suasananya beda. Jadi kalau misalnya ya yoga ya di tempat di rumah gitu, jadi tempat yang kita masak, tempat yang kita olahraga, tempat yang kita kuliah online juga sama, tapi ya itu semua harus dihadapi. Kalau misalnya kita selalu positive thinking, enjoy apa adanya, ya nggak terlalu susah sih. Bicara masak, paling favorit sekarang lagi demen masak apa nih katanya? Banyak masakan Indonesia, lagi bikin opor, yang intinya yang sup gitu, kuah-kuah gitu, yang ada banyak bumbunya, jadi ada kari, ada opor.
mulai belajar masak pasta juga, masakan barat. Banyak hikmah berarti ya COVID ini ya. Membuat kamu banyak hal baru yang kamu dapat gitu. Bikin kita lebih tentunya lebih bersyukur dengan kondisinya yang sebelumnya yang kita bisa pergi kemana aja. Kalau intinya semua situasinya yang kita harus hadapi, kalau misalnya kita kuat mental dan positif thinkingnya ya semua bisa dihadapi. Hal apa yang akan Karina lakukan ketika nanti COVID ini sudah selesai? Diving. Harus deh ya. Ada rencana kalau sudah bisa traveling ya langsung ke Komodo, soalnya udah bulan udah musimnya untuk itu, biasanya di akhir Juni atau Juli. Kak, kenapa diving? Sebenarnya kan banyak kegiatan Karina yang outdoor ya, banyak nggak cuma diving doang gitu, tapi kenapa harus diving gitu setelah COVID ini? Karena kangen alam, kangen laut. Karena dari semua kegiatan yang saya suka, saya paling suka main di alam, main di laut. Ngobatin kekangenan diving dan jet ski ngapain nih sama teman-teman? Pasang-pasang posting-posting foto atau Kenapa? ngobatin kekangenan jet ski sama diving Selama Selama pandemi. selama pandemi gitu. Ngapain? Ngapain? Lihat foto, lihat video dari trip-trip sebelumnya. Nge-tag teman-teman gitu. Karena pas sebelum PSBB tanggal 14 Maret pergi ke Raja Ampat. Jadi cuma 1 minggu sebelum PSBB. Jadi masih fresh memorinya, masih bisa lihat video. Semua. Karena tapi sering diving di Pulau Seribu juga nggak sih? Kalau Seribu agak kurang buat dive spotnya. Aku pertama kali ambil license-nya di sana. Oh, Tapi kalau udah pergi ke Manado, intinya keliling Indonesia, Labuan Bajo, Raja Ampat, ya itu dive spotnya lebih keren dan lebih banyak ikan. tapi kalau untuk jet ski sendiri sering di Pulau Seribu juga Kak? Sering. Karena itu yang terdekat. Kadang mereka ada sebelum aku mulai, mereka udah pergi yang jauh-jauh gitu. Mereka udah ada tripnya ke Bali, ada rencananya mau ke Lombok. Kalau saya masih agak baru, masih baru mulai 2 tahun lalu. Tapi Jadi yang dekat aja dulu yang Pulau Seribu. tapi ada alasan sendiri nggak sih Kak suka sama jet ski? Sementara kan olahraga yang cukup menantang juga kan itu ya jet ski ya. Maksudnya kegiatan yang cukup menantang, adrenalin juga kan jet ski. Nah, tapi kenapa Kak Karen ini tuh suka gitu dengan jet ski ini nih, kegiatan jet ski ini? Ya karena terutamanya aku suka yang mainan di laut. Kalau pergi ke laut ya itu ada rasanya tenang, dan menurut aku nggak terlalu bahaya. Kalau misalnya motor, balapan motor atau mobil itu kan banyak di jalanan. Kalau di laut itu kosong, dan kalau kita jaga jarak ya itu sangat aman karena nggak ada yang lain yang bisa ditabrak. Bisa dibilang Aman. kalau mau menenangkan diri pergi ke laut nih. Pergi ke laut. Sedikit tentang update. Jangan lupa subscribe ya.